presiden. Iya. Insya Allah kita menjelang Lebaran tidak harus menunggu lama hingga untuk Kamis Jumat Sabtu Lebaran. Ketika tujuan Ramadan ada prioritas, dua menjadi prioritas jemaah ketika Ramadan. Ya, prioritas kita yang ganti baju, ganti jadi Lebaran malam ganti baju. Ya, yang tak boleh daging, tapi boleh roba namanya. Gitu prioritas kita. Kita hampir kalau urusan dihamburan dosa nomor 12. Ketika baju ganti, budak beli, kue roba. Gitu. Pak eta prioritas orang puasa. Prioritas orang Ramadan lain eta orang menningali karena keterangan dari Rasulullah ayat 3 golongan yang menghina. Jelma bakal hina ketika Allah bersemutus dan hina. Mereka itu dah hina. Jadi hina teh ketika Allah jelma ngahina orang kita hakikat mati saha ya Allah. Hakikat mati Allah syariat jelma alam jelma itu ngahina datang yang ngahina itu ngahina kita teh hakikat mah Allah menghina. Tahun kudu dicirikan Ramadan lain hayat prioritas orang lain tadi. Yang harusnya bisi kurang kagolongkeun jelma hina. Iji di mana disebat idzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, di mana disebat jenengan kaula dihareukeun eta jalma tapi jalma teu maca shalawat ka kaula mangka eta jalma boga hak hina. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi di mana mungkin jenengan kanjeng Nabi maka kudu diteraskan dalam sholawat sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu Allah bakal ngahak kurang hina ke Allah. Dari hina dia apa ngageling itu ngageling tadi ke harga. Dari rumah hina mah. Nuka dua bakal hina teh bakal hak eta jelema meunang hina. Indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi hakihima amalan yadkhulu bisababil jannah. Eta jalma gaduh sepuh ibu ramat atawa salah sahijina ibuna atau beramana hiji aya keneh hiji jalma masih keneh gaduh sepuh masih punya orang tua atau salah satu daripada orang tua kita. Falam ya'mal fi hakihima, tapi tidak melakukan satu amalan, tidak mengorbankan waktu, tidak mengamalkan satu amalan yang di dalam amalan itu menyebabkan orang masuk surga dengan amalan itu. Jadi artinya berbakti. Kita punya orang tua tapi tidak berbakti kepada orang tua, karena berbakti ke orang tua itu menyebabkan masuk ke surga dengan amal membaktikan diri kepada orang tua. Anak berdurhaka sama orang tua karena tidak berbakti, maka orang itu akan menjadi orang hina. Maka tidak jadi jelema kemana-mana hese. Kali itu hese, kali hese tidak jadi jelema. Ternyata ayat amalan anu diamalkan orang di antaranya ngabaikan hak orang tua dirujakeun anak itu. Hati-hati membangunkan anak orang tua, muliakan orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Karena bakti ke orang tua menyebabkan orang itu masuk ke surga dengan amal bakti kepada orang tua. Itu tidak dilakukan, maka orang itu akan menjadi
kurang hidup itu salah dari lain dari tersekolot keluhur malsulan karena pelanggaran dalam mendorongkan tidak nah gitu kita lain cekolot baheula cekroso dan kolot baheula mah akan menerjemahkan itu ada heng gitu ya bukan mah dorongkan cekolot mah keluhur sia mah malsulan karena pelanggaran gitu. Itu yang bagusnya perhatikan ketika kita ingin menjadi orang yang mulia karena Allah yang memuliakan kita maka melakukan amal membaktikan diri kepada orang tua. Jurej seorang ulama dipanggil ibu Jurej bersolat ternembak Jurej 2 kali ternembak Jurej 3 kali ternembak pikiran Jurej ingat bersolat sholatnya sholat sunat batal akhirnya milih ke batal karena merasa kenal bersolat karena orang tua ngerasa dipanggil ke nyawa wae ke nemal wae ayeuna hati terakhir ya ayeuna hatina terluka karena manggil ke urang boga budak di jeroan hoyong balik dengan buktinya berpenuh penabok gitu sehingga Jurej seorang ulama besar sehingga Allah datangkan fitnah karena tidak menjawab panggilan orang tua. Didatangkan perempuan yang perempuan hamil ngaku dijinah dihamili oleh Jurej. Sok kampung banyak si Jurej ngareneuhan awewe. Akhirnya diubrang abdi pasantren Jurej sebab Jurej difitnah hamilan hijauan. Cek Jurej ke lah ke enak ge situ percaya. Engke ieu budak lahir kukureun ditanya saha bapana gitu. Maka di antara budak orang yang bisa ngomong teh di antaranya Jurej diberi fitnah seperti itu karena ternyata nembal karena panggilan orang tua saking dasar dengan panggilan orang tua bodohnya ya kan gitu padahal ngarasa Jurej sendiri ngarasa panai kita keur salat nah lamun keur cicingkil betul mah eta mah pasti mun anak keur salat selama salat itu sunat maka tetap mementingkan ngajawab panggilan orang dua selama salat sunnah. Yo, soal fardu hal motong. Jadi ketika salat sunat maka pentingkan panggilan orang tua. Dan katilu terakhir anu urang kudu dijadikan prioritas dina Ramadan ieu. Jalma dakhala alaihi Ramadan jalma lebat kana bulan Ramadan wa tamma Ramadan terus sampurna bulan Ramadan menikah ngalaman 30 hari qabla ayaghfira lahu tapi can dihampura eta jalma tina dosa-dosa Ramadan beres dosa can dihampura eta jalma bakal ngahakina. Jadi sanajan baju gue loba lagi loba ge kan jatuh mulia gue tak ada harap gue tak baju ketika Allah ngajatuhkan hukuman hina karena orang beres Ramadan dosa uteuh maka rekaman lumpat hina moal aya menyatna itu maka leuwih teu kene meakeun waktu Ramadan sieun dosa can dihampura beakeun ieu waktu Ramadan daripada udah-udah yang lebaran karena sakadar ganti baju. Sebab moal hina jalma teu ganti baju, moal hina jalma teu kue gitu. Tapi bakal hina jalma ti mana dosa can dihampura beres Ramadan gitu eta. Jadi prioritas mana bela mencari pengampunan. Nah gitunya, tak seepkeun waktu selama orang bisa ngabiskeun waktu akhir Ramadan. Bisi aya dosa kene anu dina urang lain dina diri urang can diampura ku Gusti Allah. Sementara Ramadan rek beres ya tinggal 2 hari deh Kamis Jumat ketika 2 hari itu orang disia-siakan waktu nak dangu dan hakadan teh
Urang mah tadi teh prioritas akan urusan dia maka berote kumaha kieu yang urang jeung teu mah gitu. Padahal nu ngajamin jelema hina teh karena dosa, lain karena dahar. Ya, dahar loba Allah ngajamin urang hina karena dosa loba bakal hina teh. Kan itu kadieu ge hese menyat dari maju, kadieu itu hese kadieu hese man teu bae menyat. Rek nyal rek miga berdagang teu laku kadang-kadang bangkrut ya naon teh macam-macam cara Allah ngahinakeun. Jadi ketika Allah rekainakeun anu mulia ayeuna cek urang cek jelema mulia sakedetna ketika dihinakeun hilang. Dulu langsung drastis, wah usaha hancur, kahina jelema memuliakeun menghargaan akhirna jelema loba datang ngahina itu ngahina ieu ngahina. Teu gampang teu hese ka Allah oleh ngahinakeun jelema. Ketika tina hina aya mulia teh hese gitu, urang teh hina coba tapi rek diangkat ka kahinaan ku Allah jika jadi mulia teh hese sakedet eta jelema bakal mulia karena dimuliakeun ku Allah. Jadi ketika Allah tos nuduhkeun hina ke urang maka rek diupayakeun kumaha kita memang hina. Orang diangkat kalau mulia cek Allah aja penting cek urang hirup basajan pada bahasana ari Allah ngangkat ke urang mulia mah mulia bae akhirnya. Jadi keputusan Allah ketika kahinakeun jeung ngamuliakeun hiji jalma berdasarkan dosa. Nah, berdasarkan dosa. Kalau lebih dipikirkan ketika menghadapi Ramadan sieun waktu sehat dosa masih urut eta diantaranya. Jadi prioritas teh kamayu mana lah teh prioritas prioritas teh ayo loba pegawai teh bagusnya prioritas ayo prioritas banyak Pak Fadli prioritas. Jadi non diutamakan teh hakaneun gitu ganti baju gitu. Nah dosa eta kita diantarkan gitu kan gitu. Jadi ulah sampai orang masukkan karena golongan umum tadi umumah mudah-mudahan eta be gitu teu aya pikiran urusan dihampura mah eta penting mah ieu kalaksanakeun hayang meuli ka meuli hayang ieu meuli ka meuli urusan dosa teu dipikiran eta lah gitu nya. Ulah sampai orang berbaur jeung jalma-jalma kabawa pusat kabak-kabak ngilu golongan kan umum sebab kurang belajar kata ibadah puasa mengilukan umum mau berubah yang sebab puasa mau alih perubahan sebab puasa. Nah, ia simpulan rek haruslah mah berdasarkan keilmuan ya biar kita berpikir halaman 7. Simpulan kalau saya nak hikam dunia belum hiji kan. Bayuan terang ke Riyado bayuan terang nampak dulu Riyado tenangnya waktu itu gelap deh bagus dosa itu kudu terang kan banyak gelap ya bisik Riyado teh artinya latihan. Saya Ramadan teh tempat paranti riyado, tempat paranti latihan, menggemseleh, tina goreng jadi halus, kalanguman riyado. Tah ieu puasa teh sebenarnya orang teh riyado, ya melatih diri, ya. Nah gembleng, ieu diceritakeun heula saeutik tentang riyado. Apa? Dapat tinju hebat karena latihan mah malnya hebat. Urang hayang deket jeung Allah mah bisa ujung-ujung deket jeung Allah hebat mah bisa kudu latihan ya itu mah bisa. Tanpa riyadhah tanpa latihan tidak akan mungkin seseorang bisa. Tukang main bola mah bisa hebat jadi tukang main bola lamun teu latihan. Jadi ternyata semua pekerjaan amalan dunia ataupun akhirat berdasarkan latihan. Lamun teu latihan mah bisa. Namana riyadhah. Jadi namanya riyadhah. Di dalam kitab Hikam halaman 13 sarah hikam tentang masalah riyadhah. Fa idza tazamal 'abdu hadhihi turuqi min riyadhati matat nafsihi wa hayya qalbihi wa qarba min hadrati rabbih. Ketika riyadhah latihan, maka kunci daripada riyadhah itu matat nafsihi, kudu dibunuh di perangan nafsu. Nah,
kudu diperangan hawa nafsu. Nafsu diperangan wahaya kondihi hati hirupkeun. Nafsu perangan hati hirupkeun. Terus wa qaraba min hadrati rabbi deketkeun ka hadrat Rabb. Urang moal bisa caket sareng hadrat Rabb lamun can mampu merangan nafsu. Sebab eta pisan anu menjadikeun halang urang teu bisa menghadap Allah. Ayeuna jam sakieu teh ayeuna 10 akhir Ramadan Rasul nyuruhan di masjid. Saeutik atuh mau rasa 10 akhir Ramadan teh kemudian lupa kasibukan yang akan gitu Pak. Biasanya sementara anu diajarkan anu diajarkan saeyeun di contohan ke Rasul kedah loba itikaf 10 akhir di bulan di masjid. Kurang saeutik nu mampu berarti teu mampu ngarekeun hawa nafsu. Saeutik nu mampu lolobana teu mampu. Berarti lamun teu mampu berarti urang can bisa ngaruhkeun hawa nafsu. Eta pertama. Hurukeun hawa nafsu hate hirupkeun wa qaraba min hadrati rabbih mangka bakal bisa muqarrabah jeung hadrat Rabb. Muqarrabah ya, bakal dekat dengan Rabb. Ketika sudah menghisab mengaklukkan nafsu, menghidupkan hati. Ketika nafsu sudah ditaklukkan, hati sudah dihidupkan, maka akan dekat dengan Rabb. Min hadrati rabbih, dengan hadrat Rabb. Karena kita punya amalan apapun yang kita lakukan, sholat sunat, tahajudkah, duhakah, witirkah, tarawih, tadarus, itu tanaman kepoplakan. Wahya natijatul hikmata allati anbataha Allah. Karena ketika hati itu tandus, belum hidup hatinya, tandus, karena nafsu yang menguasai jiwana, berarti hatinya tandus. Rek melak tahajud mau jadi tahajud, melak duha mau jadi duhana, melak tadarus mau jadi tadarusna. Padahal ketika Allah memerintahkan amalan apapun akan Allah berikan keuntungan dua dunia dan akhirat. Allah jadi diberikan keuntungan dua dunia dan akhirat ketika kita mengamalkan tahajud, duha, witir, tadarus atau zikir ma'aurad lainnya, ayat kursi, bismillah, fatihah, seperti gitunya. Itu semua akan tumbuh, namanya hikmah. Jadi namanya hikmah. Maka ketika hikmah itu tumbuh dari amalan-amalan, itu al-hikmah natijatul hikmata allati anbataha Allah. Natijah daripada hikmah Allah akan tumbuhkan fi qulubi ibadihil mutawaddiin, bagi hati-hati yang tawadhu. Jadi hati ketika tawadhu akan tumbuh amalan apapun. Hikmah daripada amalan apapun akan tumbuh, bakal terasa. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir. Ketika Allah sudah datangkan hikmah karena kita rajin tahajud, maka Allah kasih hikmah daripada tahajud. Kita sering duha, maka akan tumbuh hikmah daripada duha. Kita sering witir, akan tumbuh hikmah daripada witir. Kita sering baca apapun, amalan apapun, sunat maupun fardu, akan tumbuh hikmah daripada amalan. Nah, ketika hikmah Allah sudah datangkan, wa mayu'til hikmata, ketika Allah sudah datangkan hikmah, faqad utiya. Oke, kalimat pakai kod, artinya pasti. Ini kodlah kod ditakik. Faqad utiya, nyata teman-teman didatangkan ke Allah khairan katsir. Khairan kesayang kasiran yang banyak. Ketika hikmah sudah Allah tanamkan di hati orang yang mengamalkan amalan-amalan itu, maka Allah akan datangkan hikmah. Faqad utiya khairan katsiran, kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan banyak sekali, kebaikan-kebaikan. Itu bukti dan hikmah daripada amal. Karena Qala Isa alaihi salatu wasallam, Nabi Isa berkata
dia sahabihi kepada sahabat-sahabat. Sahabat Nabi Isa, saya katakan karena apa aja. Sahabat Nabi Isa mengenal hari sahabat Rasulullah, ayat Ansor, ayat Muhajirin, hari sahabat Nabi Isa Khawarijin. Jadi kalau sahabat Nabi Isa namanya Khawarijin. Khawarijin. Ini tuh sahabat Nabi Isa namanya Khawarijin. Ketika Nabi Isa bertanya kepada sahabat-sahabatnya ketika Khawarijin, aina tanbutul habbati, wahai sahabat-sahabatku, di mana biji itu akan tumbuh? Kalau ngadau berkata sahabat Khawarijin, fil arti di bumi aku. Jadi sikimah bakal tumbuh di mana? Di bumi. Faqala ala Isa alaihi salatu wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalika al-hikmatu la tanbutu illa fi qalbi mislul ardi. Kata Nabi Isa, itu seperti kadzalika yakitu deui, hikmah itu sendiri la tanbutu, tidak akan tumbuh illa fi qalbi mislul ardi, kecuali di hati yang seperti bumi. Ketika kita nanam jagung, terus jagunglah terjadi, lain jalin salah binih jagung, lain salah berak, ternyata tanahnya tandus. Akhirnya jagung terjadi. Salah terjagung, teng disalahkan jagung ada binih lagi unggulan. Unggulan maka terjadi, iya tanahnya tandus. Cadas, di mana jadi? Bacaan apapun Quran yang kita baca, tahajud yang kita amalkan, witir yang kita amalkan, ketika kita hati tandus, maka tidak akan tumbuh itu amalan. Mual terasa gitu. Dina pada sarua bingungna anu tahajud bingung, utara tahajud bingung. Padahal nu tahajudna ulah sarua jeung utara da buka pagawean, karena nu buka pagawean tahajud ge hatina tandus teu jadi. Sarua teh jeung tulak. Nu melak terjadi, nu teu melak ngapugu, da teu melak. Terus nu melak teh terjadi, sarua dina pamana teu panen. Jalma melak tapi terjadi bebas. Akhirnya jalma teu melak. Sarua teu panen. Ketika kita punya amalan tahajud, punya amalan witir, punya amalan duha, punya amalan intikaf, punya amalan tadarus, kenapa tidak tumbuh? Karena hati kita tandus. Karena kata Nabi Isa, tidak akan tumbuh hikmah daripada amalan. Semua amalan ada hikmah. Hikmah itu maksudnya kebaikan dari Allah daripada amalan. Tahajud, Pak Iwan, itu hikmah ada 9 hikmah daripada tahajud. Duha berjamaah di antara berjamaah ada hikmah daripada berjamaah. Bahkan di dalam berjamaah 40 hari 40 malam yang Allah yang Rasul jamin itu 2 yang paling pokok. Bahkan di dalam Nurul Nasib di sini ada 9 Allah menjamin orang yang berjamaah berjamaah. Di antaranya layak takdir abadan, tidak akan fakir selama-lamanya. Itu dari hikmah daripada berjamaah. Kenapa orang kali berjamaah tapi tetap dia masih fakir serba kesusahan? Karena mungkin tidak tumbuh itu berjamaah karena hatinya tandus. Maka hati-hati kita punya amalan, lebih menyinkronkan lagi amalan dengan hati. Karena untuk kita tetap tidak tumbuh, hati kita tidak, supaya tidak tanaman kita tidak tumbuh, banyak setan tuh tetap tidak akan dia menggoda manusia supaya kita amalan gugur amalannya. Jadi kita punya amalan, tapi lebih kuat lagi kita menjaga hati jangan sampai ada kebencian. Ya, kita punya amalan, jaga amalan itu, hati jangan sampai ada dendam. Kita punya amalan, lebih kesakit kita ketika pohon tanaman kita tidak tumbuh. Ya, kita punya tanaman lebih sakit ketika tidak tumbuh. Maka jaga hati jangan sampai ada kebencian, ada dendam, ada sombong, ada ghibah, ada namimah. Karena itu akan menjadikan hati kita tandus. Tetap melak minum panen tara. Ternyata bukan ini tanaman yang kita tanam yang jelek. Yang jelek itu hati kita tandus.
Jadi kalau kita belajar tanpa hikam, tanpa ihya ulumuddin, kita menjadikan bal-balan setan. Setan kan menjadikan mainan buat setan. Karena kita merasa benar padahal belum, masih salah. Kalau orang belum sampai ngaji ke ihya ulumuddin, ke hikam, itu bisa jadi bal-balan setan, jadi mainan setan. Kita mengaku benar, kita mengaku itu, padahal masih jauh, kita masih salah. Nah, seperti itu. Karena untuk kesekelas kita, untuk menjadi setan-setan menggoda manusia itu gampang sekali, ya. Jadi gampang sekali untuk menjunjung. Kita merasa hebat, merasa bisa, merasa oke, merasa segala-galanya kan itu. Ternyata itu kita belum jadi apa-apanya, gitu ya. Jadi lebih sakit lagi ketika kita punya amalan itu tidak tumbuh, ya. Kita tidak tumbuh. Maka ini belajar atau baywang tahajud. Ya, tahajud contoh. Bisa jelaskan, kalau saya jelaskan banyak tahajud. Itu tahajud itu 9 hikmah daripada tahajud. Di antaranya wayantiqu lisanihi bil hikmah. Ketika ngomong ahli tahajud itu akan tajam ngomongnya. Kalau betul ahli tahajud dan tumbuh tahajud itu, hikmah daripada tahajud akan tajam ngomongnya. Itu akan tajam ngomongnya. Hati hidup matu. Dia mau orang ngomong bolak-balik baru ucap pertanyaannya. Ya, jadi itu diantaranya daripada hikmah-hikmah yang Allah perintahkan, mesti ada 2, keuntungan dunia dan akhirat. Kalau dunia namanya hikmah, ya, dunia namanya hikmah. Kalau untuk akhirat namanya pahala. 2 diantara, bisa hikmah, bisa karomah, itu sama. Hikmah dan karomah itu sama, ya. Hikmah atau karomah untuk di dunia, ya, jadi untuk di dunia. Karena di dalam ilmu ada 3 tahap. Ada fikih, tauhid, tasawuf. Fikih, tauhid, tasawuf. Kalau belum merambah ketiga ini, berarti belum sempurna. Islam, iman, ihsan. Ini bab ihsan itu yang menggali bab ihsan itu tasawuf. Saya tanya, tasawuf itu ukuran global Pak Iwan? Global tasawuf. Tasawuf artinya? Tasawuf itu artinya tasfiyatul qalb, membersihkan hati, ya. Ini tasfiyatul qalb itu secara global, nama tasawuf itu artinya diambil daripada tasfiyatul qalb, bersih hati, ya. Karena untuk mencapai kita muhadharah dengan Allah, bisa tajalli, berarti ada beberapa tahap, di antaranya membersihkan hati yang kotor itu dendam, ghibah, namimah, kebencian bukan mah, lelitkan, hilangkan, baru insya Allah kita hati hidup akan bisa dekat dengan Allah, ya. Jadi, kalau kita belum masuk ke tasawuf, maka artinya kita tidak akan bisa dekat dengan Allah. Karena untuk menyampai kita dekat dengan Allah, itu hatinya bersih. Ya, ketika hati sudah bersih, itu dicontohkan Rasulullah ketika Rasulullah akan menghadap Allah, dibersihkan dulu, dibelah dulu dadanya, ya, dibersihkan hati. Ya, waktu kita. Nah, Ustaz, ada pertanyaan ya? Boleh. Metode dasar untuk menetralisir nafsu dan metode dasar untuk menghidupkan, sehingga kita bisa melihat tanda-tanda atau ciri-ciri dosa itu diampuni atau tidak. Ya, coba ya. Ya, udah. Kita buka nih kitab, betulnya kami nyambung ini. Kita sakit bahwa satu ini kita hijau dulu. Kita targetnya kan dosa diampuni kan batin, ya. Itu yang nampak mana tuh, ya kan itu. Kan urusan batin, dosa diampuni atau sehingga tuh kan batin itu. Anu nampak mana cirinya orang diampuni Allah, ya, gitu ya. Jadi yang nampak, ya, ciri orang yang diampuni Allah, yang dohirnya mana yang akan nampak. Karena yang namanya orang yang punya dosanya sama Allah itu kan batin, tidak ada yang tahu, ya. Kita sendiri tidak tahu, kan ada yang dohir, yang nampak. Bukti daripada dosa diampuni Allah.
Ini sudah pahit. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini tentang akhlak. Ternyata yang nampak di manusia yang dosanya diampuni Allah nampak akhlak, ya, akhlak yang baik. Ketika orang itu dosanya sudah bersih, diampuni dosanya sama Allah dan sudah mampu mengalahkan nafsunya, hatinya hidup, akhlaknya akan baik. Itu yang nampak, ya, yang nampak itu. Banyak ketika kita akan dibentur-benturkan dengan sebenarnya kurang teh itu pewa sebenarnya kurang teh. Tapi memang menghampang bisa saja. Giliran itu berat, itu paling berat di antaranya contoh suri toladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul dengan akhlak luar biasa sampai dakwah Rasulullah menyebar ke setiap pelosok penjuru bumi karena akhlak, ya, karena akhlak. Ini bagian daripada akhlak untuk mengontrol kita sudah mampukah kita mengalahkan hawa nafsu dan menghidupkan hati. Di antara coba qauluhu ta'ala khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa 'anil 'anil jahil. Kata Allah, khudhil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan kepada kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan menghindarlah wa'arid 'anil jahilin. Abalier di golongan-golongan jahilin, orang-orang bodoh, ajakan-ajakan orang bodoh kita menghindar, karena kita akan terjerumus ketika kita diajak oleh kelompok-kelompok orang bodoh. Karena dua, ketika kita sudah belum bisa ngajak orang menjadi baik, jangan sekali-kali kita dekati orang-orang bodoh, karena kita mungkin saja yang akan tertarik gitu. Lalu kedua, kita boleh-boleh saja mendekati orang-orang kumpulan orang bodoh, karena niat kita mau dakwah. Tapi Pak Iwan kira-kira Pak Iwan belum sanggup untuk ngajak orang, daripada itu benar. Ya, ayah masalah kita boleh mengikut dengan orang bodoh, dan ayah masalah belum sampai waktunya kita ikut rombongan orang-orang bodoh. Ya. Lalu paling berat diantaranya Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang selalu berinfak, amwalihim wa anfisiri wa dharra, hartanya dengan sir, wa dharra dengan madarat, dengan keadaan jembar, keadaan lapang. Dia selalu berinfak dengan keadaan darurat. Dia keadaan darurat, dengan keadaan lapang dia berinfak, dan keadaan madarat pun berinfak. Itu diantaranya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah. Orang-orang lain marah, kita tahan. Lalu wa'afina linnas, lalu maafkan orang yang marah ke kita. Itu paling sulit. Kalau itu sudah bisa dilakukan, wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah sangat mencintai orang-orang muhsinin. Orang punya gelar muhsinin dua dengan kerjanya. Pertama, dia selalu berinfak dengan keadaan lagi lapang atau lagi sempit, dan sedang menahan amarah ketika orang marah ke kita. Lalu dilanjut wa'afina linnas, maafkan orang itu. Maka Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu diantara. Emang gampang gitu, hampur aja loh. Oh, Jadi itu karena Rasul, ketika Rasulullah akan ke masjid, ada yang tukang meludahin tiap Rasul mau ke masjid. Ada mau ke masjid diludahin, tiap mau ke masjid diludahin. Suatu saat Rasul mau ke masjid, nggak ada yang meludahin. Rasul bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, kemana nusuk meludahan kami?" Tidak manggil Rasulullah. Rasul orang pertama yang menengok orang yang sakit, padahal dia suka meludah.
Itu bukti hatinya bersih, berarti tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Kalau ada kebencian, itu tidak akan mungkin lah. Yang main lagi goreng batu, kada baik kada kita. Itu bukti hati kita bersih, tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Padahal kita selalu dianiaya, dihina. Padahal kita sering diolok-olok. Kita tidak masuk ke hati, ya. Jadi dia masuk ke hati dengan ejekan, dengan cacian. Insya Allah itu tanda hatinya bersih. Kalau kita punya hati yang bersih seperti itu, maka kita punya amalan apapun akan tumbuh amalan itu. Akan nampak hikmah daripada amalan. Ya, wali dulu bisa terbang dengan amalan-amalan sunnah, para ulama besar pun akan nampak kelihatan yang aneh-aneh di dunia dengan amalan itu. Dan tumbuh daripada amalan itu di hatinya tawakal. Akan muncul hikmah kita. Jangan-jangan kita punya amalan tapi tidak tumbuh karena hati kita masih tandul. Karena bisa tidak akan mungkin tumbuh hikmah daripada amalan kecuali hatinya seperti tanah yang subur gitu. Maka dua kewajiban kita tetap melakukan amalan, dan yang kedua mensuburkan supaya hati kita supaya subur. Jangan sampai tandus. Ya, kan menjadikan hati tandus itu marah, dendam, benci, ya gitu ya. Itu kan jadikan hati itu keras, ya, keras. Aduh, pengen tuh jadi ya. Maka Rasul selalu berdoa kepada Allah yang paling banyak dilantunkan Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksiru doa. Rasulullah memperbanyak doa, yaqul Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnul khuluq. Itu doa yang sering dilantunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnul khuluq. Hendek doa tapi simpel, ayat kami dirinya. Allahumma ya Allah inni sajana abdi as'aluka mungkin abdi ka Gusti sehat sehat. Ada sehat mungkin mahal apa Pak? Sehat. Hah? Mahal sehat atau turun mau ke semen sampai duit. Itu jarang ada sehat gitu sana. Padahal sehatnya mahal gitu. Itu para sehat aya jalan kita miliaran. Wah, miliaran sama gula kayak di mana terus bayar aya penyakit kabeh di dunia itu aya untuk buka duit eta sehat apa teh nah itu loba duit gitu anggring kabeh bakal penyakit loba gitu dipikir-pikir mah ternyata Allah Maha Adil aya jelema Allah diberi duit loba kan penyakit teh loba diberi duit teh pati loba kan awak sehat teh gitu ternyata Allah Maha maka sehat lebih utama ketimbang yang lain. Yang kedua wal afiyat, sehat wal afiyat. Afiyat itu artinya dia tidak ada kesusahan, istrinya bager, anaknya bager, betul boga hutang. Dari loba hutang mah lu bayar cara afiyat. Ya gitu. Jadi usaha lancar, lalu kita kalau afiyat teh ada badan sehat kan badan sehatnya di afiyat, ada afiyat teh ditambahnya sehat. Bari urang teu boga hutang, usaha lancar, pamajikan bager, anak soleh tak kitu. Nah eta anu ngajadikeun bahagia rumah tangga kan di antarana salian teu sehat teh, duit lancar. Naon deui? Usaha duit ngalir terus usaha jalan. Istri waduh eta istri nurut, eta istri. Itu dalam rumah tangga uang bukan satu-satunya jalan. Ketika istri itu soleha banget beres, itu tuh beres. Ternyata istri yang menopang menjadi bahagia itu istri soleha, anak soleh. Tadi antara keluarga yang komplit, ngarana sehat wal afiat. Lamun sehat bari nu ieu cara ieu wal afiat cara berarti paket lain paket komplit gitu. Ya paket komplit mah sehat wal afiat. Lalu kata Rasul mengatakan di dalam satu lagi wa husnul khuluq kata Rasulullah. Jadi selalu meminta Rasulullah kepada Allah wa husnul khuluq, bagus akhlaknya, husnul khuluq ya. Jadi tiga yang sering dilantunkan di dalam doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnul khuluq. Dua. Nah, baik. Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnul khuluq. Allah
itu hebat, itu akhlak. Nah ganti baju menjadi hebat, nah akhlak baju halus. Baju halus itu baju. Dan akhlak kalau baju halus kan? Hah? Jadi anu jadi hebatnya akhlak apa baju? Akhlak. Baju biasa kan akhlak luar biasa. Itu akan menjadi hebat karena akhlak. Maka akhlak sering diminta sama Allah karena akhlakmu saya. Wa husnul khuluq, saya akhlak. Jadi itu diantaranya saya akhlak itu ketika kita targetnya istri kita saya akhlak, anak kita akhlaknya bagus, kita sendiri akhlaknya bagus, itu maka insya Allah itulah pemberian Allah yang nyata daripada dosa sudah diampuni Allah. Jadi yang nampak, yang dohir dosa sudah diampuni Allah akan merubah karakter akhlak yang baik, itu diantaranya. Ya, karakter yang baik akan nampak di jiwa manusia ketika dosa sudah diampuni Allah. Itu yang nampak ya. Itu diantaranya. Allah mudah-mudahan kita rekomendasi. Itu pada yang ngomong gitu ya. Itu pada yang ngomong. Mudah-mudahan tinggal nunggu berbuka puasa karena yang ngaji buat maghrib. Ya, hebat. Jadi cari tempatnya ngaji duluan. Maghrib ada bukan naon itu? Maghrib nu kemana? Bukan. Cukup saja ya. Bang cukup. Ya. Enggak. Ya berita itu jadi itu nanti. Kadar yang disebut dengan berbakti kepada orang tua, apakah ada batas itu? Hanya batas mencukupi kebutuhannya, apakah dia melaksanakan segala keinginannya bagaimana itu kepada orang tua? Sebetulnya pertama ada kan tidak ada batasan, dia lebih kalau bisa segala-galanya kalau kita bisa melakukan kewajiban yang pokok. Jadi kayak gini, Andri dan kita semua memang sudah punya anak sih, dan orang tua pun kita kewajiban kita anak sebagai anak mesti tua. Jadi dibagi waktu yang penting kadar untuk kita supaya menjadi orang tua itu bahagia dari kita tanya, mak ini abah non abah bilang di abdi dari sana itu mah mungkin ya non bilang abah di abdi yang abdi mau abdi gitu. Itu diantaranya karena mencarikan seorang orang tua bahagia dari kita itu yang mana? Bukan pemberian sebetulnya. Ada saya pernah pengajian di Makalaya. Orang Jawa kita Jawa dia ikut pengajian nanya, Ustaz katanya doa orang tua dijabah. Saya bilang tidak dijabah. Yang dijabah itu bukan orang tua kebaikan kita ke orang tua. Jadi orang tua mendoakan kita, kalau kita tidak punya adab ke orang tua, doa orang tua pun tidak akan dijabah. Jelek kalau doa orang tua bukan, karena kita tidak punya adab ke orang tua. Yang jadi hebat itu di hadapan Allah bukan doa orang tua, tapi kita punya adab ke orang tua. Kita membahagiakan orang tua, itulah yang jadi doa itu dijabah. Ya, jadi jangan sampai kita bersandar ke orang tua. Orang tua nangis darah berdoakan kita, tapi kita tidak punya adab ke orang tua, maka doa orang tua itu tidak akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diijabah itu bukan doa orang tua, tapi kebaikan kita kepada orang tua. Akhirnya dia sering menghiasi ceritanya ngasih siap sebulan 1,5 juta Pak. Sebulan 1,5 juta. Tapi ditakor, Bu, ibu beli ini, jangan beli yang lain ya, ini. Mungkin orang tua tertekan dengan pemberian itu karena jatuh. Akhirnya setelah itu dia lepas, ditelepon lagi, Mah, ini uang 1,5 juta. Mama mau beli apa silakan. Dia datang ke Makalaya kontrak 2 tahun, sampai rumah yang dikontrak baru setahun baru 6 bulan sudah kebeli. Yang satu lagi rumah di pinggirnya kebeli lagi. Itu berkah doa karena kebaikan anak orang tua dan mungkin orang tua itu bahagia gitu.
bahagia. Maka dengan bahagia itulah orang tua bahagia, maka Allah ridho dengan kebahagiaan orang tua. Maka Allah akan mendengar doa orang tua karena orang tua kita bahagia. Jadi ternyata bahagia yang menjadikan keriduan Allah. Ya gitu ya. Yang penting itu aja. Bagian daripada yang orang tua bahagia karena hanya Pak, mau jadi abah bahagia, mau jadi abah bingung, mau ayah di abdi, balik abdi mabuk, gitu. Aisyah daerah makan malu, yang penting bagian daripada itu. Karena tidak ada batasan sebetulnya, karena lebih banyak kita mengorbankan untuk orang tua itu pasti lebih baik, lebih banyak lagi lebih baik. Yang penting batasan kita sudah menunaikan hak orang tua kepada orang tua. Cukup ya? Cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.